Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk kemudian menjalankan sebagian dari apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Maka semoga ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian ilmu itu betul-betul bisa menambahkan iman ke dalam hati kita dan mendorong kita untuk terus beramal soleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada pertemuan yang lalu ya kita membahas tentang bagaimana hati kita itu bisa berlaku seimbang di dalam kita beramal soleh, dan kemudian dicontohkan dalam bentuk yang mudah, yaitu ketika kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Ini bagian dari amal soleh yang di dalamnya kita dituntut untuk seimbang di dalam kita mengeluarkan harta, agar tidak terjadi boros saat kita mengeluarkan, dan juga kemudian kita tidak dikuasai penyakit bakhil, sehingga harapannya atau yang dituntut untuk kita adalah kita seperti air, seperti air yang mengalir, sehingga kita tidak meminta untuk menahan harta itu karena ada orang yang butuh, atau kita juga tidak meminta untuk memberikan karena ada orang yang butuh. Maka ini hati yang memang sudah merdeka. Dan kuncinya di sini adalah tentang sifat hati seseorang yang dia sudah tidak bergantung pada dunia. Bukan artinya dia tidak butuh dunia, karena dia hidup di dunia tentunya butuh dunia, tetapi hatinya ini tidak bergantung, berharap pada dunia ataupun pada makhluk. Ini prakteknya. Jadi kita berharap punya hati yang demikian, dan inilah hati yang selamat. Hati yang nanti ketika dia datang kepada Allah Ta'ala, dia membawa hati yang seperti itu, maka dia akan selamat. Ya, dia akan selamat dari siksa api neraka, dan Allah Ta'ala akan ridho kepadanya. Inilah hati yang seimbang. Dan kemudian juga wajib agar hati kita itu selamat dari segala macam bentuk penyakit hati dan akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga kemudian kita tidak memiliki tadi ikatan
ya, pada dunia. Hati kita sudah tidak memiliki ikatan terhadap dunia, sehingga ketika dia nanti meninggalkan dunia, dia bisa pulang menghadap Allah Ta'ala dengan membawa ya hati yang tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan amal soleh. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan, dengan senang. Kenapa senang? Karena jiwa ini sudah beramal soleh, dan dia senang karena telah mendapatkan pahala yang mulia, dan Allah pun ridho kepadanya. Radiyatan mardiyah, Allah juga rindu, ya, Allah juga senang kepadanya. Maka Allah pun memerintahkannya untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh dan masuk surga bersama mereka. Ini hati yang tenang, hati yang sudah tidak ada tendensi, tidak ada ketergantungan kepada dunia. Jadi dia hidup menghadapi dunia itu mengalir. Kalau memang dia butuh untuk kebutuhan ibadah, maka dia ambil. Kalau tidak butuh atau dia tidak punya, tidak ada, maka tidak menjadi masalah, tidak menjadi beban pikirannya. Inilah hati yang merdeka. Ketika hati itu sudah tidak memiliki ya, atau sedikit memiliki penyakit-penyakit hati, karena setiap orang pasti punya kekurangan, tidak mungkin sempurna. Tetapi kalau kita mengusahakan meminimalisir penyakit kita, kekurangan kita dalam hati kita, maka tentunya ini lebih baik, jauh lebih baik keadaannya. Semakin bersih hati seseorang, dia akan semakin merdeka. Ya, semakin kotor hati seseorang, maka apa? Ya, maka dia akan semakin susah. Jadi yang membuat orang susah itu bukan keadaan di sekitarnya, tetapi karena hati yang belum siap menerima keadaan. Dia tidak bisa ridho, dia tidak bisa menerima atas ketentuan yang datang dari Allah Ta'ala. Maka kalau hati ini sudah dipenuhi dengan iman dan amal soleh, dengan keyakinan yang kuat, maka hati kita akan kuat juga. Dan ini butuh dilatih step demi step, ya, wahid bada wahid, satu persatu, terus berjalan. Nanti kita akan merasakan hal itu. Kapan? Dari sekarang, tidak nunggu nanti, tidak nunggu nanti aja lah kalau sudah usia 60, nah gitu. Justru kita kalau sudah tahu sejak dini, maka kita amalkan sekarang, kita latih dari sekarang. Karena yang pertama, kita tidak tahu sampai kapan umur kita di dunia. Kemudian yang kedua juga, kita sudah banyak bergaul di dunia ini. Kita sudah bertemu dengan beberapa orang, beberapa karakter, dan dari umur yang berbeda-beda. Kita melihat masih banyak orang yang dia mungkin di usia ya 70, ya 60, 70, tapi masih belum mengenal agama, ya belum mau belajar, masih belum mau beribadah, masih belum berubah, persis seperti ketika dia masih muda. Bagaimana kita akan kemudian mengatakan nanti dulu ketika saya sudah usia sekian, nanti saya mau baru tobat, baru mau beramal soleh, sekarang masih muda, ya, mending saya apa? Mending saya usia muda ini saya gunakan untuk senang-senang dulu, ngalor ngidul dulu, biar pengalaman datang ke tempat karaoke, pengalaman datang ke pasar malam, kan itu. Maka ini juga memang ada sebagian orang seperti itu, ya. Bahkan saya pernah diajari seperti itu, kan itu. Jadi ketemu seseorang, dia waktu itu masih kuliah, kemudian mengatakan seperti itu, masih muda, mumpung masih muda apa, silakan dipakai yang ya enak-enak, cari pengalaman. Nanti kalau sudah usia agak tua, barulah agak pantas kalau kita kemudian apa, beribadah, ya bersungguh-sungguh pakai baju koko, pakai peci, sarungan ke masjid, itu agak pantas. Kalau sekarang eman-eman. Pernah seperti itu. Dan ini mengatakan mahasiswa ketika itu. Saya masih waktu itu ya masih sekolah intinya. Ada memang seperti itu, pemahaman seperti itu ada. Maka kita melihat banyak orang-orang yang sudah usianya sudah dewasa, sudah ya sudah banyak, tapi kemudian masih seperti ketika dia masih muda, ya, tidak mau ngaji, ya kan, bahkan masih suka maksiat.
dan kemudian terjebak dalam pemahaman yang kemarin kita bahas. Saya tidak mungkin bisa berubah. Buktinya dari dulu saya remaja sampai sekarang sama seperti ini. Terjebak di situ, akhirnya putus asa, akhirnya sudah dilanjutkan terus sampai kemudian dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Maka apa? Kalau kemudian kita sudah tahu perkara ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar. Ya, kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik step demi step, dan kita perbaiki dulu masalah hati. Ini yang paling penting sekali. Karena hati itu adalah ya raja, ya. Bahkan raja di sini lebih raja daripada presiden. Kalau presiden, raja, kerajaan, memerintahkan anak buah menteri, belum tentu manut, kan itu. Tapi kalau hati ketika sudah memerintahkan anggota tubuh, pasti manut, kan itu. Itulah hati, lebih raja daripada raja-raja dunia yang ada. Maka harus dijaga. Sampai kemudian hati ini tadi bersih dari ketergantungan pada dunia. Kita latih bagaimana hati ini tidak terlalu condong pada dunia. Jadi nggak heran dengan dunia. Dan kalau dia nggak punya, ya nggak masalah. Kalau punya, alhamdulillah, seperti itu. Menikmati yang ada, bukan tidak mau berusaha. Ya kita punya cita-cita terhadap dunia, kita pengen punya ini, punya itu, karena kita tahu ada masalah di situ. Kita boleh kaya, kan itu. Tapi tadi masalah hati ini apa? Harus dikelola. Jadi kalau dia punya harta yang banyak, harta itu ada mungkin di tangannya paling tidak sampai ke hatinya, ada di luar hatinya, tapi dia bisa memiliki ya harta itu, tapi tidak sampai menyentuh hatinya. Ini yang memang perlu dilatih, dan itu dilatih dari sekarang. Hati kita dilatih. Dan dunia itu bukan hanya harta, dunia itu banyak. Ya sudah kemarin kita sampaikan, ada tahta itu ya dunia, dudukan, pengen dinomorsatukan itu juga dunia, pengen diwahkan, pengen dianggap, itu juga dunia, dan itu pengen dipuji, ini juga termasuk perkara dunia, ya, wanita, ya, dan lain sebagainya. Kesenangan syahwat itu termasuk perkara dunia. Maka ini perlu dilatih. Pertama kita tahu dulu masalah ini, lalu kita mencoba berjalan ke sana, ya, untuk melatih diri kita. Perlu dilatih riyadhah. Kemarin sudah kita riyadhah. Riyadhah ini butuh waktu. Kapan kalau kita nggak mulai sekarang? Nunggu nanti 50 tahun, ya sudah nggak sempat latihan, ya. Latihan dari sekarang, kan itu. Latih nanti mungkin di usia 40, 50 sudah lihai, kan itu. Sudah apa namanya? Sudah ahli. Jadi dalam mengelola hati semakin ahli. Seperti itu. Dilatih dari sekarang. Antum masih 20 tahunan, kesempatan emas untuk melatih. Jadi tidak hanya menuntut pengetahuan eman-eman. Jadi antum jauh-jauh ke sini tuh hanya pengen tahu suatu pengetahuan eman-eman. Perlu dilatih juga, kan itu harus dilatih. Jadi juga tolabul ilmi, juga tolabul akhlak, kan itu, tolabul mental, kan itu, dan seterusnya yang baik-baik. Ini perlu kemudian untuk dilatih dari sekarang. Karena dakwah itu juga butuh mental, ya. Dakwah juga butuh mental, dakwah itu butuh ilmu, butuh keberanian, butuh juga bekal, kekuatan. Kekuatan itu dari mulai kita menata hati. Sudah sering kita sampaikan, kita belajar ilmu agama butuh kekuatan. Dan di antara kekuatan ya, seperti yang sering kita sampaikan, kita perbanyak riyadhah dari amal-amal soleh. Punya amalan, punya wirid yang rutin. Ya, termasuk paling tidak zikir pagi petang, kan itu harus rutin. Dan itu termasuk wirid yang kita biasakan. Salat malam ini juga termasuk kekuatan yang luar biasa. Apalagi seorang dai, seorang thalib, kan itu. Ini kekuatan yang luar biasa. Untuk kemudian kita punya semangat, spirit puasa. Kalau puasa kan itu nggak masalah. Ya kalau memang puasanya ini tidak ganggu belajar, tafadhol. Tapi kalau antum puasa sunnah, Ustaz Daud, kemudian di kelas ngontak-ngantuk, ya mending nggak usah, kan itu. Silakan, puasa sangat bagus sekali, ya kita dukung, itu termasuk bagian daripada mujahadah agar kita lebih gampang menerima ilmu. Karena hati kalau semakin bersih karena upaya kita dengan riyadhah itu, maka dia lebih gampang menyerap ilmu, maka termasuk berpuasa, hati kita menjadi bersih, ya, syahwat kita tertekan, ilmu lebih gampang masuk. Orang kalau lapar lebih gampang masuk, lebih gampang menerima
wahyu, bukan wahyu, lebih gampang menerima apa namanya, ya ilham, inspirasi yang kemudian itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ya, kalau wahyu kita nggak ada, ya, itu sudah terputus, ya, itu khusus buat nabi. Tapi manusia masih bisa punya ilham, ya, punya ilham, Allah berikan petunjuk, kemudian dia mengetahui, ya, suatu hal yang positif. Dan ini bisa diraih kalau kemudian hati itu siap menerima, dan hati yang siap menerima hati yang bersih, gampang menerima ilmu, gampang paham, itu. Baik, kita lanjutkan terkait apa namanya, ya, masalah, ya, berlaku seimbang. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, walamma kana al-wasatu al-haqiqi baina turfaini fi ghayatil gumud bal huwa addaku minasy'ari wa haddu minasayfi fala jarama man istawa ala handa siratil mustaqimi fid dunya zaja ala misli handa sirati fil akhirah. Jadi masih menyambung terkait masalah apa? Keseimbangan. Maka ketika al-wasat al-hakiki, jadi ketika sifat pertengahan yang sejati, ya, sifat pertengahan yang hakiki, yang sungguh-sungguh pertengahan yang hakiki, ya kan, atau pertengahan yang sejati, itu antara, ya, dua hal yang sangat samar. Jadi pertengahan yang sejati itu ada pada dua perkara yang sangat samar, ya, di antara dua perkara yang sangat samar, ya. Bal huwa adaku minasy'ari. Jadi untuk menuju pada pertengahan yang pas tengah itu sulit, ya, itu sulit, itu apa namanya, antara dua hal, ya, yang sangat samar. Jadi kita ini posisinya pas tengah atau agak kiri, agak kanan, ini susah, samar. Untuk kemudian kita tahu apakah kita posisinya pas tengah, ini sesuatu yang sulit, intinya gitu. Bahkan ini perkara yang ada minasy'ari, lebih lembut daripada rambut, ya. Bagi yang rambutnya lembut, itu rambutnya nggak lembut, ya beda lagi. Wahadu minasyayf, dan lebih tajam daripada apa? Daripada pedang. Jadi untuk ngepaskan pas tengah itu adalah susah, tengah yang sejati, yang pas. Dan sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Tapi pertengahan yang pas tengah, klik kayak itu, ini perkara yang susah karena antara dua ujung, ya, dan sangat samar untuk kemudian kita bisa pas tengah ini. Dia lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Fala jarma man istawa ala handa sirat al-mustaqim fid dunya zaza ala misli handa sirat fil akhirah. Maka la jarma la buddha, atau hal ini kemudian, ya, tidak mengherankan, ya, ketika orang yang dia berjalan dengan baik di atas jalan yang lurus di dunia ini, kemudian dia bisa melewati jalan di akhirat seperti itu juga, atau sebaik itu juga, ya. Jadi orang yang kemudian dia mampu berjalan dengan baik di jalan yang lurus ketika di dunia, maka nanti ketika di akhirat dia juga bisa melewati jembatan akhirat, ya, sirat di akhirat bisa dia lewati dengan baik juga. Jadi kita juga sudah pernah mendengar tentang bagaimana keadaan sirat, ya, di akhirat. Itu memang disifati dia lebih lembut daripada apa? Rambut, lebih tipis bahkan, dan dia lebih tajam daripada pedang. Ini termasuk sifat jembatan di akhirat. Ya.
ketika seseorang itu di dunia dia bisa berjalan dengan lurus, dengan baik, ya, kemudian dia bisa pertengahan di dalam mengelola hatinya, sehingga ketika dia berkata, bertindak itu bisa pas, ya, terhadap dunia dia juga bisa mengendalikan dengan baik. Artinya dia ketika itu sedang berjalan di jalan yang lurus saat di dunia. Dia orang yang taat, orang yang paham tentang perkara yang hak, tentang ilmu yang hak, kemudian diamalkan ketika di dunia. Ketika itu dia sedang berjalan di atas jalan yang lurus ketika di dunia. Maka ketika di dunia dia bisa berjalan dengan baik di atas jalan yang lurus, di atas Al-Quran, As-Sunnah, maka nanti ketika di akhirat, maka dia juga akan mampu melewati jembatan akhirat yang dia lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Ini kita pegang, ya, apa namanya, kaidah ini, kaidah yang singkat, ya, dan merupakan kesimpulan dari para ulama, tetapi kalau kita amalkan ini bisa memberikan kekuatan yang luar biasa, mendorong kita untuk beramal soleh. Kemudian juga kaidah tadi al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan seseorang itu tergantung pada amalan. Ini menjadikan kita tenang ketika menjalani kehidupan. Kalau kita sedang dilanda misalkan kerepotan, kesusahan, ini adalah suatu amaliyah. Selama itu baik, nanti akan ada balasannya. Maka kita menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi sabar. Bahkan ketika mungkin ada orang yang berbuat dolim kepada kita, kita juga tenang, gitu. Kita juga tenang, kita tidak memikirkan sibuk membalas, tetapi kita kembalikan kepada tadi keyakinan bahwasanya setiap amal perbuatan itu ada balasannya. Kita yakin nanti dia akan terkena dampaknya. Ini kita amalkan, bukan sebatas apa kita tahu, tapi ini bisa kita amalkan, bisa kita nikmati, ya. Jadi apa? Ada rahasia di dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Tidak sebatas kita tahu, oh, orang nanti di dunia dia beramal saleh dia masuk surga. Tapi ini lebih dari itu, ada perkara yang setiap hari bisa kita rasakan. Misalkan antum, ya sehari-hari mungkin ada orang yang mencela antum, misalkan antum dibully misalkan, tenang, dia sudah berbuat pasti ada balasannya. Antum yakini perkara ini, nanti dia akan merasakan balasannya. Jadi antum tidak usah sibuk apa membalas. Ketika antum dibully misalkan, dicela, saat itu antum tenang. Kemudian apa? Saat itu juga ketika antum tidak melakukan atau antum tidak seperti yang dikatakan, sedang berjalan transfer pahala, dan nanti dia akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dia lakukan. Itu pasti, kita yakin dengan perkara ini. Dan setiap ajaran Quran kalau kita buka, isinya seperti itu, sebab akibat. Maka apa namanya, kaidah tadi, ya, orang itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita yakini dan kita rasakan, ya. Jadi apa? Tidak tadi sebatas kaidah yang pernah kita tahu, tapi betul-betul bagaimana kita bisa mengambil ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita nikmati dalam hidup. Itu lebih nikmat, ya, daripada apa namanya perkara-perkara dunia, ya. Dan itu termasuk makna zuhud itu ketika kita mengalihkan kesenangan kita pada dunia, ya, kita alihkan kepada perkara akhirat, ya, karena ini perkara yang lebih penting. Sama-sama senang tapi beda apa? Beda arah, beda orientasinya. Orang kebanyakan senang kalau dia bersinggungan dengan perkara dunia, tapi kemudian kita berusaha, kita sama-sama senang, bahagia sama, bahagia apa, hatinya juga bahagia, sama-sama bahagia. Cuman kita orientasinya bahagia karena nilai akhirat, nilai agama, dan kita berpahala. Sementara dia senang dengan perkara dunia, hanya sebatas senang saja, senang kan itu, senang, kemudian dia tapi tidak dapat pahala karena dia hanya senang saja. Karena orang kafir juga bisa merasakan senang seperti itu, orang munafik juga bisa senang seperti itu, tapi kita senang, ya, senangnya pada orientasi yang lain, yaitu pada nilai-nilai agama dan akhirat. Inilah termasuk apa namanya hati yang tadi, hati yang
sehat, hati yang lurus, seperti itu yang akan dia dapatkan. Wali ajli izzil istiqomati umira al-abdu ayyakula fi kulli yaumin marrat, yakni kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, ya. Artinya karena sulitnya istiqomah, ya, sulit untuk istiqomah, kemudian kita berada di jalan yang lurus, yang seimbang, ya, ketika di dunia tetap menjaga hati dengan baik, ini tidak mudah, bahkan sulit, ya. Karena sulitnya istiqomah, maka seorang hamba itu diperintahkan agar dia mengucapkan, ya, setiap harinya beberapa kali kalimat ini. Paling tidak berapa kali? Al-Fatihah kita ucapkan 17 kali kalau kita hanya sholat wajib saja. Ya, kita diperintahkan mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim paling tidak sehari semalam berapa? 17 kali kalau kita tidak sholat sunnah. Tapi kalau kita menambahkan sholat sunnah, maka tentunya lebih banyak daripada 17 kali. Kita diperintahkan mengucapkan berulang-ulang. Kita diajarkan, dituntut untuk berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, memohon hidayah. Jalan yang lurus itu, ya, sering kita sampaikan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Jadi yang namanya jalan yang lurus itu adalah kita mengenal yang hak, mengenal ilmu agama dengan baik, dengan benar, dengan pemahaman salafus soleh. Lalu kita mengamalkan, kita bisa mengamalkan. Pertama kita butuh hidayah, ya, bayan berupa ilmu agama, pengetahuan. Lalu kita butuh hidayah taufik untuk kemudian kita bisa mengamalkan. Dan setiap orang itu butuh hidayah, dan masing-masing kita butuh hidayah. Banyak dari kita, ya, yang belum mendapatkan hidayah terkait perkara tertentu. Misalkan kita sudah diberikan hidayah taufik oleh Allah Ta'ala untuk belajar ilmu agama, kan itu. Tetapi mungkin kita belum diberi taufik Allah Ta'ala untuk kemudian istiqomah sholat malam, misalkan. Maka kita masih butuh hidayah sholat malam. Maka kita terus meminta, ya, hidayah. Hidayah itu syaratnya tadi, ma'rifatul haq. Kita tahu perkara yang hak terkait ilmu agama secara umum. Kita masih butuh banyak ilmu, masih sedikit ilmu kita, maka kita masih butuh ilmu, butuh hidayah supaya Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, lalu kita bisa mengamalkan. Dan tentunya kita tidak mungkin akan mengamalkan semua yang kemudian ada, ya. Tapi apa? Kita bertakwa itu semampunya, selebihnya kita tidak bermaksiat. Itu cara bertakwa, karena nggak mungkin kita akan mengerjakan semua ibadah yang kita tahu, itu nggak mungkin, ya. Makanya mungkin ya ada ilmu-ilmu yang kita tidak sanggup mengamalkan, tetapi yang penting ketika ilmu itu sudah mencegah kita dari kemaksiatan, itu sudah terbaik. Kita tetap tadi memohon hidayah, ya, agar kemudian kita lebih mudah untuk beramal. Terutama amalan hati ini yang sangat penting sekali agar kita dimudahkan. Ini jalan yang lurus, ini kita ucapkan terus agar kita diberi keistiqomahan, ya. Agar kita itu bisa istiqomah, caranya gimana? Caranya gimana agar kita bisa istiqomah? Siapa yang tahu? Cara agar kita istiqomah gimana? Gimana Pak Nur? Apanya Pak Nur? Amalannya, ya. Jadi pertama, agar kita bisa istiqomah seperti dikatakan Pak Nur, yang pertama kita harus punya amalan, nah, itu. Kan itu. Kalau kita nggak punya amalan, ya kita istiqomah apa yang jadi istiqomah? Karena itu istiqomah terhadap apa? Pertama kita harus punya amalan yang kita niatkan untuk dirutinkan, itu yang pertama.
bukan sebatas kita punya amal. Kita kalau mikir ditanya apa amalanmu, amalanku ya sholat subuh, ya baca Quran, ya belajar, ya itu. Tapi ketika ditanya mana yang antum usahakan untuk terus menerus, mungkin masih mikirin itu karena belum pernah diniatkan. Berbeda kalau orang-orang thariqah, nah itu sudah dari awal niatnya memang dirutinkan. Kita mengambil ya pelajaran dari mereka. Mereka itu orang-orang thariqah sering kita ceritakan. Orang thariqah masuk thariqah itu dikasih amalan, dikasih wirid, dan itu wiridnya macam-macam tergantung thariqahnya. Tetapi kemudian kemudian itu dalam rangka biar dia bisa istiqomah. Ada gurunya, ada amalannya. Dengan niat, dengan amal itu kemudian dia bisa mengerjakan setiap hari. Intinya dia butuh amal yang akan dikerjakan setiap hari biar rutin. Itu memancing. Karena dari awal niatnya dia seperti itu, ingin punya amal yang akan dia kerjakan setiap hari. Maka akhirnya terjadi. Yang terjadi setiap hari dia wirid itu terus seperti itu. Maka kita butuh niat merutinkan. Ya setidaknya zikir pagi petang itu terus. Orang thariqah juga intinya kurang lebih seperti itu. Orang thariqah itu kurang lebihnya mereka itu seperti zikir pagi petang, cuma zikirnya berbeda saja. Tapi istiqomah setiap pagi, setiap sore itu terus. Nanti malam ada lagi. Tapi itu yang dirutinkan, diniatkan, tidak mengalir. Diniatkan punya amal yang dirutinkan, didawamkan. Itu cara kita bisa istiqomah. Ya mungkin kita mengambil beberapa amal yang akan kita rutinkan. Misalkan termasuk belajar ilmu terjadwal, misalkan jam 9, jam 10 ya, itu adalah waktu belajar. Ya, sudah jam 9 malam 10 itu waktu belajar ya, seperti itu. Istiqomah 1 jam itu buat belajar, buat baca kitab. Kitabnya terserah, yang penting belajar. Yang penting juga sudah terjadwal gitu, kitabnya apa ya, ada tujuan, tidak asal baca juga ya. Artinya kita juga belajar itu pilih-pilih, karena ilmu itu banyak sekali. Ya itu. Maka kita pilih yang paling kita butuhkan. Misalkan seperti itu. Atau zikir ya, salat malam, salat witir. Ini kita ambil untuk kita rutinan. Kita mau ambil yang mana? Ya, mungkin mulai dari yang paling mudah untuk kita. Dan kita niatkan ini yang akan saya dawamkan. Ini yang akan saya rutinkan. Itu cara kita istiqomah. Dengan niat tadi, niat merutinkan tadi, maka nanti akan terwujud insyaallah ta'ala biidznillah. Ya, dengan tadi disambung dengan banyak berdoa memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Wa man lam yaqdir 'alal istiqomah falyajtahid 'alal qurbi minal istiqomati fa innan najata bil amali sholih. Ya. Maka barang siapa dia tidak mampu untuk istiqomah, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh berusaha mendekat kepada istiqomah, karena sesungguhnya keselamatan itu dengan beramal soleh. Jadi kalau orang yang dia masih sulit beristiqomah, setidaknya ada tadi usaha merutinkan, ya itu berusaha merutinkan. Falyajtahid, bersungguh-sungguh untuk kemudian kita mendekati atau mendekat kepada istiqomah. Ya, mendekat, berusaha mendekat supaya kita tetap istiqomah. Karena tadi keselamatan itu pada amal soleh. Kalau kita nggak punya amal soleh, nggak punya amal yang dirutinkan, berarti apa? Tidak ada keselamatan. Ya. Termasuk ya istiqomah sholat jamaah. Ya. Ini bagian dari amal. Yang sudah terjadi rutin, yang tanpa kita niatkan untuk merutinkan, itu kita tambahkan lagi niatnya. Kita ingin istiqomah sholat jamaah. Kita ingin istiqomah rutin zikir pagi petang. Kita ingin istiqomah setiap hari baca Quran ya sekian misalkan gitu. Ya mungkin itu sudah mengalir ya menjadi adat ya. Tapi sebelumnya belum pernah diniatkan untuk istiqomah, hanya mengalir. Kita niatkan pengen istiqomah di atas itu semuanya. Ini lebih memiliki kekuatan ya. Karena tadi istiqomah itu akan melahirkan banyak keberkahan ya. Bahkan itu adalah suatu karomah yang luar biasa. Jadi sebaik-baik karomah kemuliaan itu istiqomah ya, istiqomah belajar ya, nggak pernah libur, itu termasuk karomah. Nah, itu ya terus menjalankan
Dikir ya dikir terus, nggak ada liburnya. Sakit juga tetap dikir. Itu namanya karomah. Bahkan lebih bagus daripada apa? Daripada karomah-karomah yang nampak, ya, lebih mulia daripada karomah-karomah yang sering kita dengar, ya, bisa berjalan di atas air, ya, artinya di jembatan itu. Pak ya. Udah bisa. Gak cepat ya? Berapa menit ya? Baru satu ini. Itu paragraf satu fakroh ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Walatas duru al-amal as-solihah ila anil akhlaq al-hasanah. Dan amal-amal soleh itu, ya, tidak akan muncul kecuali dari akhlak yang hasanah, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu muncul, ya, akan memunculkan apa? Amal yang baik juga. Maka tadi kuncinya pada hati. Ya, akhlak itu kan perkara batin tidak kelihatan, dan dia itu akan muncul tanpa pertimbangan, ya, tanpa rencana, ya, yang kemudian akan melahirkan amal-amal soleh, ya. Maka kalau kemudian hati kita dihiasi dengan akhlak yang baik, maka dia akan melahirkan banyak daripada amal soleh. Fal yatafaqqad kullu abdin sifatihi wa akhlaquhu wala istanggil bi'ilajin wahidin ba'da wahid. Ya, maka kemudian sudah seharusnya bagi setiap hamba itu untuk memeriksa atas sifat-sifatnya dan akhlaknya, ya. Jadi karena kita tadi sudah tahu akhlak yang baik akan melahirkan amal soleh, dan itu merupakan kunci keselamatan kita dengan beramal soleh. Maka agar kita tahu apakah kita sudah punya akhlak baik atau belum, maka hendaknya setiap hamba fal yatafaqqad, hendaknya dia memeriksa sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya, harus diperiksa. Kemudian dia menyibukkan diri untuk mengobati kalau kemudian mendapati ada akhlak yang tidak baik. Wahid pada wahid, obati satu persatu. Dia melihat, oh saya ini kayaknya masih pelit kan itu, maka obatilah penyakit pelit ini satu persatu. Kemudian menemukan lagi penyakit, misalkan apa, ujub, misalkan masih sering ujub, dikit-dikit ujub, nah maka apa, obati, ya. Atau muncul sombong, atau kadang muncul meremehkan orang lain, ini penyakit, maka apa, obati. Maka selain kita butuh meriksa diri kita apakah ada penyakit atau tidak, kita juga butuh bekal, harus tahu apa, tahu macam-macam penyakit hati, ya, setidaknya yang kita tahu dulu. Kalau kita merasakan, ya, kayaknya saya tahu ada penyakit bakhil itu seperti ini, seperti itu, kemudian kita merasakan, oh ya saya kayaknya bakhil juga, maka itu yang diobati, ya, semampu kita dulu yang kita tahu dari penyakit yang kita tahu, yang kemudian juga kita tahu kalau penyakit itu ada pada diri kita, itulah yang kemudian kita obati terlebih dahulu, ya, sampai kita merasa tenang, merasa damai, ya, gampang ibadahnya, gampang khusyuk, ya, seperti itu, ya, sampai punya tadi hati yang tenang saat dia kembali kepada Allah Ta'ala, betul-betul tenang, sudah enggak enggak bergantung dengan dunia, sudah lepas, ya udah lepas, ya gitu, tenang hatinya, merdeka. Itulah yang menjadi tujuan kita semua, dan itu kita latih dari sekarang, mulai dengan membersihkan hati tadi. Walyasbir dul azmi ala madwatin ala madwati handal amri. Walyasbir, dan hendaknya bersabar, ya, siapa? Dul azmi, orang yang dia punya tekad yang kuat, hendaknya bersabar atas beban berat perkara ini. Ya, madwat ini adalah termasuk, ya, beban berat atau sesuatu yang sulit, yang menyedihkan, ya, itu madwat, perkara yang berat ini kita harus bersabar. Bagi orang yang punya tekad yang kuat untuk berubah kepada yang lebih baik,
fa innahu sayahlu kama yahlul fitamu litifli ba'da karahati lahu. Ya. Kemudian bersabar ya ketika dia sedang bermujahadah, sedang merubah dirinya, karena nanti akibatnya akan mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang manis, seperti seorang anak yang disapih ibunya. Awalnya dia nggak mau disapih, tapi begitu sudah disapih, ya dia sudah merasakan apa? Merdeka, nikmat. Lebih nikmat ketika sudah disapih. Ya, falau rudda ila sadyi lakarahu. Maka seandainya dia disuruh apa? Suruh kembali seperti sebelum disapih, pasti dia tidak mau. Ya, disodori misalkan ya disuruh minum air susu lagi, maka pasti apa? Lakarahu, pasti tidak mau. Dia akan membencinya. Ini ibarat orang yang sudah tadi berjuang, awalnya dia merasakan ya tidak suka, benci, tapi kalau sudah terlepas dari itu yang paling nikmat. Ya, seperti orang yang berusaha melepas kesenangannya pada perkara dunia, dia alihkan pada perkara akhirat. Ini yang menjadi poin tujuan kita. Tetap kita akan senang, tetap kita punya kesenangan, ya punya apa namanya kebahagiaan, tapi beda tadi, beda orientasi. Kita coba beralih dari yang biasanya kita senang ketika urusan dunia, tapi kita sekarang senangnya pada perkara akhirat. Sama-sama bunga senang, ya hatinya bahagia. Tapi beda tadi, beda sebab, beda orientasi. Sekarang kita senangnya itu kalau apa? Kalau kita sholat malam senang, kalau kita baca kitab senang, kayak itu. Sama-sama senang. Kalau kita mendengarkan murotal Quran senang. Yang lain juga senang ketika mendengarkan apa? Dengar dangdutan itu, dengar apa? Lagu-lagu, musik-musik senang. Tapi kita nggak senang dengan itu, kita senangnya ketika baca Quran, kan itu. Dengar Quran, dengar pengajian senang. Itu maksudnya. Jadi kita, itulah makna zuhud seperti itu. Di antara makna zuhud seperti itu. Jadi mengalihkan kesenangan ya dari perkara yang ya rendah kepada perkara yang lebih baik. Nah, artinya kita mengalihkan kesenangan dunia pada kesenangan akhirat. Ini yang dituntut untuk kita, dan itu tanda hati kita semakin baik. Kalau sudah, mungkin antum sedikit merasakan dulu antum suka musik, sekarang nggak suka, itu termasuk bagian daripada zuhud, antum mengalihkan kesenangan. Itu yang mungkin bisa kita latih ya untuk diri kita. Dan ini mungkin sekarang kita seolah-olah apa? Wah ya kayaknya apa? Bagus ya itu. Saya pengen ke sana. Tapi nanti sebentar lagi itu akan bergeser kan itu. Karena memang apa? Setan itu selalu menggoda kita. Betul nggak ya, Sir? Ya saat ini Bang, rasanya pengen seperti itu ya. Pengen baik ya. Wah kayaknya bagusan itu, mulia. Ya memang seperti itu. Tapi itu memang harus selalu diingat-ingat terus, selalu dimurojaah, diusahakan. Ya. Baik, mungkin kita butuh ya untuk melatih ini, semoga ya bermanfaat untuk kita semuanya apa yang sudah kita dengarkan tadi. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.